Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kita masih punya informasi yang sedang trending lainnya yang akan kita bahas untuk Anda, tidak hanya di televisi tapi juga di live dari Facebook Metro TV dan juga dari TikTok Metro TV. Ya kan Jason? Ya, dan pemberitaan atau yang jadi trending saat ini adalah, nah ini nih, pungli di rutan KPK yang sampai siang ini pencariannya sampai dengan 10.000 pencarian. Apa sebenarnya yang spesifik terkait dengan pencarian ini? Yaitu 15 tersangka. Ini sudah ditahan ya di rutan KPK terkait dengan pungli yang terjadi di rutan KPK. Nah, kita review lagi nih, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya resmi menetapkan 15 orang tersangka pegawainya dalam kasus dugaan pemerasan. Nah, pungutan liar di rutan cabang KPK ini menjadi tempat 15 tersangka ini ditahan di sana. Adapun tersangka ini kita sebutkan diantaranya adalah Kepala Rutan KPK Ahmad Fahzi, kemudian ada Kepala Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK periode 2018-2022 Hengki. Ada juga nih pegawai negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan di KPK yaitu PLT Karutan KPK periode 2018 Deden Rohendi dan yang ditugaskan menjadi petugas pengamanan Sopian Hadi, kemudian sekaligus PLT Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta. Ada lagi nih yang ditugaskan menjadi petugas rutan KPK Ari Rahman Hakim, ada yang menjadi petugas cabang rutan KPK Agung Nugroho dan Eri Angga Permana. Baik, nah itu tadi kan ada 15 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Tapi kemudian Nurul Gufron sempat mengatakan, Jason, ini kalau dari semua penyidikan yang sudah dilakukan, nanti akan disangkakan pasal 12 huruf E Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pemerasan, karena asumsinya begini, kalau diperas maka tidak akan ada istilah penerima dan pemberi. Oke, tidak ada pungli, tidak ada transaksi gitu ya di sana ya. Nah, kalau menurut pegiat anti korupsi ini sebenarnya para tersangka itu melakukan perbuatan korupsi ketika bekerja di rutan KPK dengan cara ada beberapa nih valen spesifiknya. Tadi kan ada transaksi ya, kita bilang ada memasukkan ponsel atau barang lainnya termasuk mengisi baterai ponsel, itu juga menjadi salah satu transaksi yang ditarik pungutan liarnya. Oke, nah ini juga ternyata pungli ini kalau dirunut sejak 2019 sampai ke 2023. Tapi ini ada kemungkinan bisa terjadi sebelum dari periode yang sudah disampaikan sebelumnya itu. Jadi bisa jadi dari 2019, tapi mulai terstruktur. Ini terlihat kalau ada koordinator tahanan loh namanya, yang biasanya disebut dengan lurah. Nah, itu terjadi dicurigai sejak tahun 2019. Gitu, Jason. Jadi Pak Lurah ini tugasnya kayak main catur ya, dia yang mengatur begitu permainan atau sistem pungli di dalam rutan KPK itu seperti apa. Dan kalau tadi Valen bilang ini mungkin sudah tercium sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Dan yang bikin kita ternganga adalah jumlah transaksi punglinya nih. Itu sampai dengan 6,3 miliar rupiah sejak 2019 sampai 2023. Dan yang terlibat pungli kan sebenarnya di awal kasus ini mencuat itu ada 90-an orang. Lalu kemudian sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas KPK, barulah ditetapkan dari 90 orang tersebut yang terlibat ada 15 yang jadi tersangka. Mau tau nggak modusnya, Jason, ya? Parah loh. Modusnya itu misalnya nih ya, dilakukan kepada para tahanan itu, misalnya dibilang kamu mau nggak dapat fasilitas eksklusif, misalnya gitu. Misalnya percepatan masa isolasi, terus ada layanan menggunakan handphone dan power bank, terus ada lagi info-info nanti ada sidak nih gitu. Tapi semuanya tuh harus bayar. Nah, jadi inilah mengapa ini dikatakan sebagai salah satu bentuk pungli di dalam tahanan KPK itu sendiri. Ada juga yang biasanya kalau seandainya telat menyetor misalnya gitu kan, maka diberikan perlakuan seperti kamar tahanannya dikunci dari luar misalnya. Kemudian tidak boleh lagi atau nggak boleh olahraga misalnya gitu. Macam-macam, nanti bisa disuruh piket kebersihannya lebih banyak. Jadi gimana ya pungli ini bisa bekerja sampai segitunya, karena ada ancaman-ancamannya juga. Betul, tersistematis dan semacam sudah dijadikan semacam apa ya, budaya di dalam rutan begitu, yang setiap perlakuan atau setiap treatment yang ada di dalamnya itu harus dikenakan uang, harus dikenakan biaya begitu. Dan bahkan satu orang itu Valen bervariasi menerima punglinya. Ada yang ratusan ribu sampai dengan puluhan juta itu juga ada. Itu berbeda-beda tergantung peranannya dari masing-masing itu apa. Tapi sebenarnya apa yang dicerminkan saat ini, 15 orang sudah ditahan begitu ya di rutan KPK. KPK nahan KPK itu kan ibaratnya ya. Ini banyak yang menilai bahwa ini adalah contoh atau momentum KPK untuk kemudian jadi bersih-bersih di
internal KPK dari segala perilaku korupsi, mengingat juga lembaga anti rasuah itu beberapa, ya kurang lebih dalam 1 tahun terakhir inilah, kita lihat dari pucuk pimpinan tertingginya sampai dengan pegawai-pegawainya itu kan terkena banyak sekali isu ya. Nah, Firly Bahuri juga jadi tersangka ya, tapi belum ditahan ya. Nggak tahu tuh gimana kayaknya. Katanya lost contact juga lost ya. contact dalam tanda kutip ya. Ini ada banyak beberapa kasus-kasus yang menerpa dan melanda KPK, tapi yang paling membuat kita miris karena ada salah satu ini 15 tersangka dari total 90 ya waktu itu ya. Dari 90, betul. 90. Nah, kemudian apalagi ya yang akan kita bahas, kita lihat lagi kalau seandainya kita bicara soal kepercayaan publik, memang angkanya terus merosot ya Jason, untuk instansi atau institusi KPK ini untuk pemberantasan korupsinya. Tapi mungkin sekarang KPK berusaha ya membuktikan dirinya bagaimana dengan sudah ada pelaksana tugas ketua KPK yang baru. Kemudian ya kita lihatlah nanti bagaimana. Betul, tapi yang dilakukan juga KPK adalah selain melakukan penahanan terhadap 15 orang tersangka itu, Valen, ada juga permohonan maaf. Ya mungkin seperti yang tadi Valen bilang, ini adalah bagaimana cara defense mechanism dari KPK sendiri untuk kembali lagi merebut sedikit demi sedikit kepercayaan publik. Nah, ini salah satunya dibuktikan oleh Nurul Gufron nih kemarin yang menyatakan, kami dari pimpinan KPK menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji bahwa pelanggaran ini telah mencederai nilai integritas yang selama ini dijunjung tinggi dan dipedomani oleh segenap insan KPK dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. Artinya di situ kalau kita lihat dari pernyataannya ada pengakuan dan juga ada permohonan maaf untuk masyarakat. Oke, jadi kalau seandainya nanti ada pengakuan dan permohonan maaf, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi ya. Betul. Ya kan? Nah, tapi selain itu kita juga melihat bagaimana netralitas KPK ini bisa dijaga dan dipegang karena dengan banyak masalah itu, jadi lebih penting untuk menjelaskan kalau netralitas ini bisa tetap ada walaupun diterpa sekian banyak masalah. Nah, ini apalagi ya Jason? Ya, ini masih membahas lurah. Kalau akhir-akhir ini kan dari banyak setiap kasus gitu, setiap isu tuh ada selalu dalam tanda kutip lurahnya gitu ya, yang menjadi apa ya, yang jadi pionnya gitu, yang jadi ngatur gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari kasus yang sudah ada ini sendiri, dari 90-an orang ya. Iya, betul. Ya, itu tuh kan 15 sudah jadi tersangka dan 70-an lainnya itu dikenakan sanksi etik. Nah, dijatuhi hukuman etik yaitu adalah permintaan maaf dan ada penegakan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Nah, jadi kalau melihat banyak komentar sebenarnya dari masyarakat, mereka yang dikenakan sanksi etik ini ada sentimen, ya kok cuman dikenain sanksi etik doang gitu kan. Dia minta-minta uang misalnya gitu. Nah, ini juga sempat ya waktu itu viral juga karena ternyata berbicaranya juga pakai bahasa-bahasa kode-kode rahasia gitu, Jason. Kode-kode rahasia kayak gimana tuh misalnya? Misalnya ada katanya tuh adalah kandang burung misalnya. Itu dimaknai sebagai transaksi uang, atau kodenya banjir. Tandanya itu informasi kalau ini akan ada sidak misalnya gitu. Botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai gitu-gitu. Oke, jadi memang ada semacam apa ya, istilah-istilah yang digunakan untuk bisa dimengerti sebagai kode atau sandi gitu ya. Kayak dulu kan misalnya kayak pernah kan kasus korupsi dulu ada kata apel ya kan, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi sama di kasus KPK ini juga ada kata-kata sandi yang digunakan supaya mungkin tidak tercium ya adanya indikasi seperti ini. Tapi walaupun memang ini sudah berlangsung lama, 2019 sampai 2023 dengan merugikan sampai 6,3 miliar rupiah begitu ya. Ya walaupun banyak yang menilai ya agak terlambat juga karena udah dari 2019 tapi baru ketahuan sekarang. Tapi setidaknya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali begitu kan. Kebayang nggak kalau ini kasus nggak terungkap di tahun kemarin? Terus aja tahun depan lagi. Jadi kita tetap lah ya, ada kalau orang Indonesia gitu ya, selalu ada yang disyukuri di balik semua yang terjadi. Ya, betul. Next biasanya kita coba lihat lagi ada beberapa komentar yang disampaikan oleh warganet. Yang pertama saya akan bacakan dari X, dari @akuyang. Ada 15 mantan pegawai KPK ditangkap karena tindakan pungli. Mereka melakukan pungli kepada para napi sejak 2019. Entah siapa lagi yang bisa dipercaya. Nah, itu tadi sama. Ini kepercayaannya masyarakat udah terdegradasi begitu ya. Kemudian ini dari @dodiansyah, sekian di rumah KPK saja terjadi pungli. Bagaimana di tempat lain katanya gitu. Dari NMGZR. Kalau lembaga pemberantas korupsi aja isinya ada orang-orang berkasus pungli, yang mending bubar aja. Oke, dan ada juga @iwantrianskian, di dalam KPK aja banyak pungli. Gimana cerita bisa berantas pungli di luar gitu. NM_Andia. Gimana mau nindak wong kepala KPK bermasalah, anak buahnya juga melakukan pungli.
Ya, jadi kalau kita melihat memang kasus ini jadinya membuat masyarakat melihat KPK itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan apakah kemudian dari tingkat keberhasilannya atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap KPK yang dianggap tidak memuaskan. Kemudian ada juga pimpinan KPK yang juga terjerat kasus dan kayaknya semacam tidak berkooperatif begitu ya dalam menjalani kasus yang selama ini disoroti atau dialami oleh dirinya terkait dengan juga pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL begitu ya. Dan yang paling terakhir adalah gongnya ini sendiri, bahkan tidak hanya belasan orang, tapi sebenarnya yang ikut oknum kan ada 90 orang yang terjerat dalam pungli yang ini. kemudian dijadikan tersangka. Betul. Dan kemudian sekarang sudah diproses sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau gitu nanti kita akan update lagi seputar bagaimana dinamika di tengah KPK ini. Tapi pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.